Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safik Subala dari kelas 12 IPA 2. Nah, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari tugas makroekonomi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama adalah 1. Pengertian persamaan dasar akuntansi. 2. Rumus persamaan dasar akuntansi. 3. Analisa saldo normal aktiva, saldo normal hutang, dan saldo normal modal. 4. Analisa transaksi akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. 5. Pencatatan debit kredit untuk akun harta, akun hutang, dana, akun modal. Nah, dari pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu secara bertahap. 1. Pengertian dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan posisi aktiva, hutang, dan ekuitas yang diakibatkan adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. 2. Rumus persamaan dasar akuntansi itu secara matematis yang sudah kita ketahui bahwa seluruh aktiva atau harta atau aset adalah sama dengan nilai hutang kewajiban ditambahkan dengan modal atau ekuitas. Aktiva sama dengan hutang tambah modal atau aktiva dikurang dengan hutang sama dengan modal. Nah, saya akan menjelaskan apa itu aktiva. Hutang dan modal. Yang pertama itu aktiva. Aktiva adalah harta yang semua milik atau kekayaan dari sesuatu perusahaan. Yang kedua adalah hutang. Hutang adalah kewajiban perusahaan terhadap pihak lain. Dan terakhir adalah modal. Modal adalah hak milik perusahaan. 3. Berikut adalah posisi jika kita angkat dalam dua posisi. Jika angkat pada dua keadaan dalam perusahaan itu hanya ada dua pencatatan yang seperti kita ketahui, yaitu keseimbangan keuangan perusahaan bahwa aktiva itu berada di sebelah kiri dan hutang dan modal berada di sebelah kanan. Nah, di sini di sebelah debit itu yaitu semua tentang harta yang dimana ada kas, piutang, persediaan barang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, tanah, dan bangunan. Sedangkan yang di sebelah kanan yaitu kredit berisikan tentang hutang dan modal hutang dan jasa. Hutang, jasa, dan modal pemilik. Jadi semua aktiva selalu berada di sebelah kiri dan atau debit, sedangkan semua hutang berada di sebelah kanan yaitu tempat kredit. Nah, jika kita dibagi dua posisi pencatatan pada debit dan kredit, posisi debit dan kredit ini adalah keadaan normalitas daripada setiap akun yang harus benar ditempatkan. Berarti semua aktiva itu selalu berada di debit dan semua hutang maupun modal selalu berada di sisi kredit atau di sebelah kanan. 4. Nah, kita lanjut nomor 4 dengan soal menganalisa transaksi akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Nah, seperti kasus pada contoh ini, pada tanggal 2 Agustus 2021, perusahaan Pak Bram menyetorkan uang sejumlah 10 juta rupiah yang sebagai modal awal. Lalu tanggal 4 Agustus 2021, Pak Bram membeli perlengkapan perusahaan tersebut harga 6 juta, dibayar tunai 5 juta, sisanya akan dicicil. Pada tabel debit dan kredit, di mana aktiva bertambah berupa kas dengan harga atau sebesar 10 juta pada bagian debit, lalu pada bagian kredit modal bertambah berupa modal awal Pak Bram yaitu 10 juta. Nah, karena pada tanggal 4 Agustus Pak Bram membeli perlengkapan perusahaan, maka aktiva bertambah berupa perlengkapan kantor sebesar 6 juta rupiah. Lalu dibayar tunai 5 juta rupiah dan aktiva berkurang berupa kas sebesar 5 juta rupiah. Karena sisanya akan dicicil, jadi pada kredit hutang bertambah berupa hutang usaha yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, pada analisis transaksinya persamaan dasar akuntansi harta sama dengan hutang ditambah modal pada bagian debit. Kas perusahaan sejumlah 10 juta rupiah kemudian digunakan untuk membeli perlengkapan perusahaan sebesar 6 juta rupiah. Lalu dibayar tunai sebesar 5 juta rupiah. Jadi saat dijumlahkan 10 juta rupiah ditambah perlengkapan perusahaan sebesar 6 juta rupiah sama dengan 16 juta rupiah, kemudian dikurang 5 juta rupiah selaku kas, jadi saldonya sebesar 11 juta rupiah. Kemudian pada bagian kredit hutang usaha sebesar 1 juta rupiah karena pada saat membeli perlengkapan perusahaan 6 juta rupiah yang dibayar tunai yaitu sebesar 5 juta rupiah, kemudian modal awalnya 10 juta rupiah, jadi 1 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah sebesar 11 juta rupiah. Jadi saldo pada
bagian kredit sebesar 11 juta rupiah. Itulah persamaan dasar akuntansi. Setiap terjadi transaksi selalu menggambarkan posisi keuangan, posisi komponen, harta, hutang, dan modal yang selalu sama persis, sama keadaan jumlah nominal rupiahnya. 5. Nah, kita pada masuk soal yang terakhir, yaitu tentang pencatatan debit kredit untuk akun harta, akun hutang, dan akun modal. Nah, pada pencatatan debit dan kredit, analisa transaksi aktiva. Kalau debit aktiva bertambah selalu dicatat di sebelah debit, sedangkan aktiva berkurang selalu dicatat di sebelah kredit. Kemudian analisa transaksi hutang. Analisa transaksi hutang pada bagian debit, hutang berkurang selalu dicatat di sebelah debit, sedangkan pada kredit hutang bertambah selalu dicatat di sebelah kredit. Kemudian analisa transaksi modal. Pada debit dituliskan jika modal berkurang selalu dicatat di sebelah debit, sedangkan pada kredit modal bertambah selalu dicatat di sebelah kredit. Nah, itulah penjelasan tugas mandiri saya, tugas 2 mandiri saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay at home ya. Salam selalu bagi kita semua.